mereview, jadi mengingatkan kembali. Sebenarnya sastri itu kan diambil dari kata santri, diambil Santri, dari kata dari bahasa Sanskerta ya. Jadi sastri atau cantri yang memiliki arti adalah seorang pelajar yang mengikuti seorang pertapa. Jadi kalau saya katakan anak-anak yang ikut saya ini ya sudah benar, sudah tepat mengikuti seorang pertapa, karena seorang pabajita, seorang biku itu juga dikatakan seorang pertapa karena sudah tidak berumah tangga lagi atau yang sudah meninggalkan kehidupan berumah tangga atau garawasa. Nah, jadi saya ingin mencoba mengenalkan kembali ataupun membangkitkan semangat yang dulunya pernah ada. Jadi kalau kita mungkin belajar di masa-masa Jaya Mojopahit gitu kan, dan sampai perkembangan agama Buddha di Swarnadipa atau di bumi Nusantara ini, kita mungkin akan tahu. Nah, jadi santri ya atau sastri ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru lagi di agama Buddha. Justru ini adalah warisan agama Buddha yang ingin ya kami gaungkan kembali semangatnya. Nah, melalui dari program yang saya tuangkan di Sigalowada Foundation. Nah, tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat itu. Jadi kita menampung ataupun membina, mendidik anak-anak dari berbagai daerah, bukan hanya dari Medan saja ini sebenarnya yang ada di Sigalowada Foundation atau di pesantren Budi Sigalowada, tetapi dari Sumatera Utara maupun dari Jawa juga sudah ada. Saat ini sudah lebih kurang mencapai 30-an orang ya, anak-anak kita. Jadi yang sudah selesai juga sudah ada sebelumnya ya. Ya, jadi yang sudah kembali ke daerahnya juga sudah ada. Nah, ini yang sebelumnya maupun yang saat ini yang baru masuk ini lebih kurang ada 30 anak. Itu di mana di sini kita perkenalkan tentang esensi nilai ajaran Buddha, kemudian tata cara dalam kehidupan ya, semuanya mulai dari bangun pagi sampai tidur kita juga perkenalkan tentang nilai-nilai moral yang bagaimana kita menjadi layaknya manusia yang memiliki budi luhur. Nah, harapan saya apa? Kalau kita membina atau mendidik anak, makanya ada yang mempertanyakan ke Bante juga begini, kalau Bante mengangkat anak asuh, kenapa harus diwihara? Kan begitu. Banyak yang mempertanyakan seperti itu. Nah, ya jujur saja, kalau saya itu berinvestasi, pasti saya kan pengen investasi yang untung kan. Masa ada orang investasi pengen rugi? Nggak ada kan? Nah, jadi demikian juga sama halnya. Kita membiayai ataupun mendidik anak-anak ini tujuannya apa? Tujuannya jelas sesuai dengan visi misi kita, yaitu kita mencetak kaderisasi generasi muda yang dimana harapannya nanti di daerah yang anak-anaknya kita bina bisa menjadi kaki tangan kita dalam menjadi pengabdi atau pelayan di daerahnya masing-masing dalam mengembangkan ajaran Buddha. Itu tujuan utama saya. Makanya kenapa kok harus tinggal di wihara? Kenapa harus ikut saya? Karena bagaimana kita mendidik seseorang berperilaku, berkarakter, ya. Jadi sesuai dengan harapan kita. Kalau tidak kita didik, kita bina secara intensif, ya kan? Jadi wong kita di sini itu aja yang punya anak, misalnya kamu sendiri juga, kamu kan juga punya anak, pasti tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya kan. Nah, demikian juga kalau kita sebagai orang tua atau sebagai pengasuh, kalau tidak berada di dekatnya, bagaimana anak itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan? Itu mustahil. Makanya kenapa anak-anak asuh ataupun
yang akan menjadi santri Sigala-Wada itu wajib dan harus wihara atau tinggal di wihara, yaitu tadi ibaratnya saya investasi pengen untung, saya nggak mau investasi rugi. Nah, jadi makanya kenapa kalau ada yang misalnya Dhamma Duta ini, karena yang merekomendasi anak-anak kami ini kan yang ada di tempat kita ini kan dari Dhamma Duta, bukan Bante yang mencari, tetapi karena adanya Dhamma Duta di daerah ini yang mereferensikan kepada saya, Bante ini ada anak ya begini-begini. Nah, anak-anaknya itu yang seperti apa? Kan itu juga banyak dipertanyakan. Jadi berbagai macam dari latar belakang. Ada yang karena memang kondisi broken home, tapi kebanyakan ya 80% anak-anak yang kita di sini ya karena broken home. Terus kemudian karena secara finansial. Kemudian yang ketiga memang berprestasi. Berprestasi artinya mereka memiliki IQ yang baik. Jadi ini loh yang maksudnya ingin kita bentuk karakternya, sebagaimana upaya kita agar kaderisasi kita dalam pengembangan Buddha ataupun upaya kita menyambung Dhamma Duta berkelanjutan itu bisa. Nah, jadi harus dipelihara. Kalau kamu punya anak asuh atau punya anak, pasti pengennya kan juga harus dekat dengan kamu supaya kamu bisa awasi, bisa kamu didik, benar gak? Benar. Kamu pengen rugi atau pengen untung? Pengen untung. Pengen untung kan ya, semua orang pengen untung kan, demikian juga saya. Saya nggak mau kita sudah capek dalam memikirkan biaya dan kebutuhan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak mendapatkan keuntungan dalam sisi ya positifnya itu tadi untuk agar mereka menjadi generasi yang nanti bisa kita jadikan kaki tangan kita untuk ke daerah-daerah, kan sayang. Jadi seperti itu. Jadi ini fair dong gitu loh. Jadi kita punya visi misi yang demikian. Ya ini ya saya rasa hal yang istilahnya balance ya. Jadi imbang, kita dapat calon-calon kedepannya Dhamma Duta ataupun anak-anak yang memiliki wawasan pandangan Buddha Dhamma yang mumpuni, ya kan, sehingga kita akan lebih mudah nanti dalam pengembangan agama Buddha di daerah-daerah gitu sih. Jadi lebih kurang seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya sesaat tidak langsung Bante juga membantu anak-anak ini biar bisa sekolah karena ini ya finansial di orang tuanya itu kurang. Jadi Bante saat tidak langsung juga membantu biar anak-anak itu juga bisa sekolah juga ya Bante ya. Iya benar-benar. Jadi ya tadi sudah saya katakan kan, kalau saya nggak kenal keluarganya siapa, dari mana, latar belakangnya bagaimana. Tetapi karena ada Dhamma Duta yang di daerah-daerah ini yang merekomendasi ke Bante, maka saya akhirnya cross check dan tahu. Nah, jadi saya ini juga membantu. Bante tidak pergi mencari ya, Bante memang ada mencari, satu Dhamma Duta yang memang merekomendasikan. Ya, benar. Jadi ini kita Dhamma Dutanya dari Majelis Budayana Indonesia yang di daerah-daerah itu yang sudah bermitra dengan saya. Jadi jika memang istilahnya ada, biasanya mereka akan info ke Bante, bagaimana Bante ini bisa enggak, ini seperti ini. Nah, seperti selain daripada anak-anak yang kita didik untuk secara akademik, titipan juga ada di sini sebenarnya. Ada titipan juga istilahnya, karena memang dia enggak sekolah di sini, enggak, dia hanya memang orang tuanya menitipkan agar anak ini supaya memiliki ya bisa dibilang moral atau kelakuannya yang baik gitu, itu juga ada. Jadi dititipkan ke kita. Nah, jadi seperti itu. Baik. Jadi kalau untuk jumlah anak santri itu Bante batasi atau akan terus menerima Bante? Ya pada prinsipnya saat ini memang ini kita batasi karena mengingat tempat. Ya, makanya kenapa kita membangun Pusdiklat Sigala-Wada ini tujuannya ya untuk membackup ataupun menampung kedepannya agar bisa lebih maksimal lagi. Jadi seperti itu. Jadi ya karena ini saya baru merintis, baru mulai, ya walaupun baru mulai merintis sebenarnya sudah ada 3-4 tahunan juga sebenarnya. Cuman mungkin kan belum banyak yang tahu gitu kan. Tetapi ya apapun
yang saya lakukan ini berdasarkan memang tujuan, ya sebagaimana visi misi anggaran dasar yang memang sudah saya tuangkan di dalam Pubarama juga. Baik. Sehingga Pubarama ini memiliki anak cabang atau yang memang spesialnya khususnya itu di pendidikan atau pembinaan ke yang muda, makanya muncullah Sigalowada Foundation atau Sigalowada. Nah, sedangkan Sigalowada ini kan diambil dari Sigalowada Suta. Dari dimana itu juga yang memuat tentang ajaran Buddha, perihal nilai-nilai tentang bagaimana menjadi manusia atau menjadi satu pribadi yang baik, ya. Jadi memiliki moral baik itu dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara, itu semua ada tertuang di dalam Sigalowada. Makanya saya mengambil Sigalowada sebagai brandnya lah istilahnya. Kalau kita Pubarama ya, itu kan ada artinya. Demikian Sigalowada juga ada artinya. Jadi biar nyambung, nyingkron dengan visi misi yang saya ingin capai. Jadi seperti itu. Baik. Jadi ngomong-ngomong tentang kebutuhan mereka, Bante, apa yang Bante lakukan untuk ya mereka 27 anak itu tidak gampang, Bante. Pasti biayanya itu sangat besar. Kadang saya untuk kasih sekolah 2 anak saja saya sampai megap. Bagaimana Bante? Apa yang Bante lakukan? Apakah ada donatur tetap atau apa gitu, Bante? Ya, untuk sementara sebenarnya donatur tetap belum sih. Paling pun ada ya sebagian beberapa. Tapi karena memang saya belum mencari donatur tetap ataupun mencari donatur untuk pendidikan anak ini, tidak gitu loh. Tetapi saya lebih membuat event ataupun istilahnya setiap tahun biaya tahunan itu kalkulasinya kan lebih kurang saat ini yang tahun kemarin itu hitungan saya itu lebih kurang 150 sampai 200 ya juta ya, itu untuk kebutuhan keseluruhan. Jadi mulai dari pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari itu lebih kurang 150 sampai 200. Nah, kita biasanya buat event charity setiap tahun. Ya sekalipun kadang itu juga nggak mencapai, tapi ya ada sedikit-sedikit yang kita dapat ya kita alokasikan ke sana. Gitu. Jadi untuk saat ini memang belum mencari donatur tetap, tetapi ya sekarang ini Bante lagi mencoba. Mereka ingin saya karyakan belajar juga untuk berwira swasta ya. Jadi untuk ya kita membuat usaha kecil-kecilan, jadi hasilnya ya untuk keperluan dan sirkulasi ya anak-anak santri ya. Ini seperti yang di depan kita itu sampelnya buat kecap. Jadi saya pengennya kita mencoba mandiri, kita berkarya, berinovasi. Jadi ya selagi masih muda mereka saya ajarkan. Kebetulan juga saya ada resep, jadi saya coba dan ternyata hasilnya bagus, diterima. Ya inilah ini tahapan pertama yang ingin kita kembangkan. Jadi seperti itu. Baik. Ya, jadi semuanya ya saya berbincang dengan Bante Agacito. Jadi pada akhirnya apa yang Bante lakukan? Jadi akhirnya Bante itu selalu memikirkan ya kebutuhan itu harus ada. Makan, sekolah itu sudah pasti. Jadi Bante itu sudah menyiapkan ya program-program untuk anak santri kita. Ya salah satunya ini. Dia memikirkan bagaimana untuk mencari dana sendiri ya tanpa kalau donatur itu selalu memang tetap ada, tapi kalau cukup sih untuk sangat cukup sih belum ya. Jadi Bante itu akhirnya dia meminta ayo coba kita jual kecap Sigala ini, mana tahu bisa jalan. Jadi bagi-bagi semua umat ya, ayo kita dukung Bante Agacito dan anak-anak santri kita yang mau order silakan.